Baik, saya akan menjelaskan dari objek pada praktikum kedua dengan objek topi penyihir. Nah, saya akan menjelaskan pada yang pertama itu pada materialnya. Nah, dapat kita lihat materialnya ada dua, material satu dan material dua. Material satu ini berupa bagian ini dan material dua ini berupa talinya. Nah, saya akan menjelaskannya. Base color-nya yang pada material pertama itu ya berwarna hitam. Ini adalah warna utama dari materialnya. Nah, yang kedua ada metalik 0. Nah, saya tidak menggunakan metalik seperti karena pada metalik itu yang menggunakan pada logam. Nah, sekarang roughness itu 0,600 mengontrol beberapa kasar atau halus permukaan material. Pada nilai 0,600 menunjukkan bahwa material cukup kasar menyebabkan refleksi menjadi buram. Menjadi buram. Lalu ada index of reflection 1,500 menentukan seberapa kuat cahaya dibaskan atau dipantulkan oleh material. Lalu ini membuat material transparan. Nilai ini sangat penting. Ada alpha 1000 mengontrol transparansi material. Nilai 1000 berarti material sepenuhnya solid atau tidak transparan. Jika ingin efek atau kaca lebih transparan bisa dikurangi. Ada normal default, tidak ada peta normal yang diterapkan. Lalu kita masuk ke dalam subsurface. Nah, dalam subsurface ada namanya random walk. Nah, ini metode simulasi SSS yang lebih akurat dibandingkan metode lama. Cocok digunakan pada material organik seperti kulit manusia. Nah, ini kan saya tergolong dalam kulit. Nah, saya menggunakan random walk. Nah, weight-nya ialah 0. Nah, saya tidak menggunakan weight karena jadi SS-nya jika saya menggunakan weight maka SSS-nya akan tidak aktif. Nah, karena saya menggunakan SSS maka saya tidak menggunakan weight. Ada radius. Nah, radius 1200 dan 100. Nah, merah lebih tinggi ini untuk digunakan untuk kulit manusia. Nah, saya menggunakan ini untuk pada kulit tadi. Nah, ada biru lebih kecil ya 0,100 tidak menyebar jauh dalam spektrum biru. Ada skala 0,05 m mengontrol skala efek surface scattering dalam satuan meter. Nah, ada anisotropi, saya tidak menggunakannya. Ini untuk penyebaran cahaya dalam material. Lalu kita masuk ke dalam surface. Nah, surface ada namanya back cooling atau tidak dicentang. Saya tidak mencentang ini karena tidak saya aktifkan karena untuk tidak aktif pada render. Saat ini saya centang jadi sisi belakang tetap terlihat. Kamera saya tidak centang. Lalu saya akan menjelaskan yang hanya dicentang saja. Ada light probe atau ini untuk objek akan berinteraksi dengan sistem light probe yang membantu dalam pencahayaan global dan refleksi dalam blender. Lalu ada transparansi dicentang. Nah, ini untuk mengaktifkan transparansi pada material yang memungkinkan objek bisa terlihat tembus pandang. Lalu ada saya menggunakan oke. Hanya itu saja untuk penjelasan pada topi penyihir. Saya akan rendering dari objek ini. Baik, ini hasil dari rendering saya. Ini bayangannya, ini objeknya. Maka pencahayaannya dari sini, dari atas ini. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang topi penyihir. Uh, Baik, saya akan menjelaskan dari praktikum yang kedua. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian objek burger. Nah, uh, baik, saya akan menjelaskan. Nah, uh, ini pada bagian yang pertama itu ada yang pertama material slot material
0,16 ini ialah uh, daftar material yang diterapkan pada objek yang dipilih. Baru kita menambahkan atau menghapus material di sini. Nah, nama material ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang kedua ada surface. Nah, surface ini untuk shader utama yang digunakan untuk membuat berbagai jenis material dengan parameter yang fleksibel. Lalu ada base color. Base colornya saya menggunakan oranye yang terlihat memiliki warna ini dengan pada di render nanti. Baru ada metallic. Nah, metallic mengatur beberapa metallic materialnya, itu nilai 0,0 berarti material ini tidak memiliki sifat logam atau tidak saya gunakan karena burger kita tahu tidak perlu menggunakan sifat logam atau metalik. Baru roughness ini mengontrol mengontrol kasar permukaan material. Nah, saya menggunakan 0,800 seperti permukaan cukup kasar dan tidak terlalu mengkilap. Lalu ada IOR, Index of Reflection, mengatur indeks bias cahaya pada material. Nilainya 1,500 sesuai dengan kaca atau plastik. Lalu ada alpha untuk mengatur transparansi material. Alpha transparansi untuk material. Nilainya 1000 berarti materialnya sepenuhnya tidak transparan. Lalu ada normal. Digunakan memasukkan material map mengubah detail permukaan tanpa mengubah geometri. Nah, ada di sini ada surface. 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 Nah, ini. Nah, ada surface. Surface yang saya gunakan ada surface type atau random walk untuk menghitung efek surface scattering. Baru random walk memberikan hasil lebih realistis dibanding metode lain seperti untuk objek dan bentukan kompleks. Baru ada wake mengontrol beberapa quote efek surface-nya atau scattering diterapkan. Saya menggunakan 0,0 berarti efeknya tidak saya gunakan. Ada radius seberapa jauh cahaya dapat menyebar ke dalam material sebelum keluar. Baru ada scale. Nah, scale ini untuk mengatur skala dari efek surface scattering 0,05 berarti efek bekerja dalam skala kecil. Nah, lalu masuk ke dalam cost. Masuk dalam code. Nah, ada wake. Wake-nya mengontrol seberapa code efek code. Baru saya menggunakan roughness juga untuk mengontrol seberapa kasar permukaan lapisan code. Lalu ada saya lompat ke dalam surface. Nah, surface menentukan cara Blender menangani displacement pada permukaan. Baru ada emission, ada transparent shadow atau ya saya menggunakannya untuk memungkinkan cahaya menembus sebagian objek. Lalu ada bump map untuk agar terlihat lebih akurat. Ada volume, saya gunakan, ada line art. Nah, dari kesimpulan setiap tools atau fungsi yang saya gunakan tadi, surface-nya untuk ya bagian terpenting yang saya gunakan ialah surface untuk surface-nya surface. Nah, surface untuk mengontrol interaksi material dengan cahaya seperti bump, mapping, dan shadow transparansi. Ada volume. Nah, volume saya gunakan untuk efek volumetric seperti asap dan kabut. Lalu ada line art. Nah, line art ini untuk rendering kayak ilustrasi pada kartun. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam render object, render image.
Baik, uh, sekian dari render atau penjelasan saya praktikum kedua di bagian objek burger. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dari praktikum yang kedua dengan objek peralatan makan. Nah, baik, saya akan menjelaskan material yang saya gunakan pada ini 0,003. Material yang sedang saya edit diterapkan pada objek print 0, pada print kedua. Nah, surface surface. Nah, surface prinsipal BSDF adalah shader serbaguna digunakan untuk membuat berbagai jenis material seperti plastik, logam, kaca, kulit, dan lainnya. Nah, pada ini saya akan menggunakan pada material kaca dan plastik. Nah, pada base colornya itu ya saya menggunakan biru muda. Warna dasar material ini diatur ke biru muda. Base color menentukan warna utama objek tanpa dipengaruhi oleh efek seperti metalik atau transparansi. Metalik 0 berarti saya tidak menggunakan metalik. Lalu darkness 0,5. Nah, menentukan seberapa kasar atau halus permukaan material objek yang saya gunakan. Nah, jika saya menggunakan 0,5 maka pencahayaannya atau refleksi pada objek lumayan menyebar dan reflektif. Nah, lalu index of refraction 1,500. Nah, indeks ini digunakan untuk indeksnya digunakan untuk material transparan. Nah, nilai standar untuk kaca. Makanya saya menggunakan 1,500 untuk standar untuk kaca. Nah, karena objek yang saya buat itu ialah berupa terbuat dari kaca. Nah, jika material ini transparan atau alfa lebih besar dari 1,0, maka dipengaruhi pembiasan cahaya. Maka alfa-nya 1000. Nah, untuk sepenuhnya tidak transparan. Jika diubah ke 0, maka sepenuhnya transparan. Ada normal default. Jika saya menggunakannya untuk menambahkan detail seperti tekstur, kasar, atau goresan, lalu menggunakan normal map. Lalu saya akan menjelaskan pada fungsi tools subsurface. Nah, itu apa sih subsurface ini? Untuk digunakan mensimulasikan bagaimana cahaya menembus material semi transparan seperti kulit, lilin, marmer, dan susu. Nah, saya akan menjelaskan pada surface random walk, nah atau SSS. Nah, ini digunakan untuk lebih akurat dengan objek volume seperti kulit manusia dan lilin. Nah, saya menggunakan weight-nya 0. Nah, berarti ini saya sama sekali tidak berpengaruh kepada objek yang saya buat. Nah, sedangkan radiusnya saya buat 1000, 0,200, dan 0,100 untuk mengontrol seberapa jauh cahaya menyebar di dalam material. Nah, jika saya buat 1000, nah itu berupa cahayanya merah dan menyebar lebih jauh. 0,200 hijau menyebar sedikit, 0,100 biru, cahaya birunya hampir tidak menyebar. Nah, efek ini sering kita gunakan untuk kulit manusia seperti menyebarkan warna merah lebih jauh dibandingkan warna lainnya. Nah, saya menggunakan scale 0,5 m menentukan nah ini menentukan skala efek subsurface scattering. Nah, berarti cahaya bisa menyebar sejauh 5 cm di dalam material sebelum keluar kembali. Nah, jika material lebih kecil atau lebih tipis, maka nilai ini bisa dikurangi. Baru kita masuk ke anisotropi. Nah, anisotropi ini mengontrol arah penyebaran cahaya di dalam material. Nah, saya akan membuat 0,0. Berarti penyebaran cahaya seragam ke segala arah. Jika saya naikkan ke dalam 1000 atau min 1000, maka cahaya akan lebih terfokus ke dalam satu arah. Lalu
Nah, ini baru ke dalam specular model. Nah, ini untuk spekular yang lebih akurat dibandingkan GGX biasa. Nah, saya menggunakan IOR levelnya 0,500. Nah, ini yang menentukan seberapa kuat refleksi pada permukaan material. Nah, untuk material yang lebih reflektif seperti kaca atau air, sebaiknya kita menggunakan nilainya lebih tinggi. Misalnya 1,33 untuk air, 1,5 untuk kaca, dan 2,5 untuk berlian. Nah, ada tinnya, saya menggunakan tin putih untuk mengontrol spekular berdasarkan warna dasar material. Jika ingin refleksi berwarna bisa diubah ke warna lain seperti emas, kekuningan, atau ketembagaan, maka kita dapat menggunakan tinnya menggunakan warna lain. Lalu kita masuk ke anisotropik dengan 0. Nah, kenapa saya menggunakan anisotropiknya dengan 0? Untuk mengontrol perbedaan refleksi di berbagai arah pada material. Nah, 0 berarti seragam ke semua arah, maka cocok untuk materi seperti plastik atau cat. Jika ingin logam disikat atau brus metal atau permukaan silindris seperti panci stainless steel, nilai ini bisa dinaikkan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kita masuk ke dalam sesi rendering image. Nah, karena ini akan memakan waktu lama, kita lihat sudah mulai jadi. Baik, sampai sampai di sini saja untuk penjelasan saya tentang objek ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum yang kedua dengan objek yang berupa jamur. Baik, saya akan menjelaskan apa saja yang saya buat dan saya lakukan untuk membuat jamur ini. Yang pertama, render engine, yaitu cycle mesin render fisik berbasis ray tracing, memberikan hasil lebih realistis dibanding dengan if, tetapi lebih berat dalam proses komputasinya. Sedangkan feature set atau support menunjukkan fitur-fitur yang didukung dalam mode normal. Dan juga opsi eksperimental. Untuk fitur eksperimental yang belum stabil, device GPU compute tidak aktif. Biasanya jika kamu menggunakan GPU compatible, kamu bisa mengaktifkan untuk mempercepat rendering. Lalu sampling. Nah, pada sampling ini saya ngambil viewport sampling berupa noise threshold 0,100, menentukan seberapa banyak noise yang diizinkan sebelum render dianggap selesai. Lebih kecil berarti lebih sedikit noise, tetapi memerlukan lebih banyak sampel. Lalu ada max sample 1024, digunakan untuk merender di viewport. Untuk sampling akan Blender jika Blender mencapai batas ini sebelum noise threshold terpenuhi, proses sampling akan berhenti. Ada min samples 0, diambil sebelum Blender mengevaluasi apakah noise cukup rendah untuk berhenti. Baru ada denoise, tidak dicentang. Saya tidak menggunakan denoise. Lalu ada render sampling. Nah, saya menggunakan noise threshold 0,500. Nah, ini untuk menjadi lebih kasar dibandingkan viewport sebelum Blender menghentikan sampling. Lalu ada membuat hasil bersih tapi memperlambat rendering. Lalu ada max samples 30, tergolong rendah untuk memberi efek bintik-bintik. Lalu ada selanjutnya kesimpulannya, viewport memiliki sampel 1024 dan noise threshold rendah memberikan hasil lebih bersih di tampilan kerja. Lalu ada final renderingnya, ada noise threshold tinggi 0,5, sampel rendah 30, berarti prosesnya cepat tetapi tidak menyebabkan noise lebih banyak. Jika ingin kualitas render lebih baik, kurangi noise threshold. Misalnya 0,1 dan tingkatan max sampelnya 5000 atau lebih. Maka bantuan mengoptimalkan pengaturan render sesuai kebutuhan. Lalu kita akan masuk ke dalam
eh, ke ini ya, color management, color management ini. Nah, baik. eh, Baik, saya akan masuk ke dalam color manajemennya. Saya menggunakan display device sRGB menentukan perangkat tampilan yang digunakan. Ini digunakan untuk monitor atau sistem dengan profil warna khusus. Ini bisa diubah. Sedangkan AGX, AGX-nya manajemen warna Blender yang menggantikan Filmic. Lalu ada untuk terhadap pencahayaan juga. Lalu ada look medium high contrast. Ini untuk mengatur kontras tampilan gambar. Nah, pada ini ada medium high contrast meningkatkan kontras tanpa membuat gambar terlalu tajam dan terlihat datar. Nah, opsi lainnya ada tanpa kontras ya berupa low kontras yang berupa high kontras dan lain-lain memungkinkan penyesuaian lebih lanjut. Ada exposure 0,0. Saya tidak menggunakannya, tapi saya menggunakan gamma. Gamma ini untuk kecerahan keseluruhan gambar. Nah, ada nilai lebih tinggi, ya ialah 1,0 ke atas dan lebih rendah itu 1,0 ke bawah yang membuat gambar lebih gelap. Nah, sedangkan nilai 1000 berarti gamma dalam keadaan normal tanpa ada perubahan. Nah, ada sequences sRGB. Nah, untuk menentukan profil warna dan untuk Blender seperti sequencer sRGB adalah standar umum untuk menjaga warna tetap konsisten dengan tampilan utama. Kesimpulan yang saya dapat beri, pengaturan ini cukup standar yang berupa untuk workflow rendering umum. AGX digunakan juga ditambah medium high contrast, memberikan tampilan seimbang dengan rentang dinamis yang baik. Nah, jika ingin lebih terang, maka meningkatkan exposure atau gamma. Nah, sedangkan jika ingin warna lebih kaya atau dramatis, kita bisa mencoba menggunakan tools atau uh, opsi look yang berbeda. Nah, lalu kita masuk ke dalam uh, lalu kita masuk ke dalam rendering apa namanya objek rendering. Baik, kita tunggu. Nah, ini akan lama, jadi kita akan meng-cut dari penjelasannya. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih untuk pada objek jamur.